Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Jamaah kajian menjelang berbuka Masjid Pangeran Diponegoro yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Pada kesempatan hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan kita masih diberi kesehatan bisa hadir di majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur dan senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Semoga kita termasuk di antara umat beliau yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan kelak di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau dan Allah memberikan rahmat kepada kita masuk surga bersama-sama dengan beliau. Allahumma amin. Jamaah sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita di tentang kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Alhamdulillah, pada kesempatan edisi Ramadan kali ini kita akan masuki bab ke-23, yaitu bab tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan beberapa ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di dalam surat Ali Imran ayat ketiga, surat ketiga ayat 104. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muhtadun wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Penafsiran ayat ini telah diulas oleh banyak ulama dan di dalam hadis ini disebutkan juga ayat yang lain, yaitu surat Ali Imran ayat 110. Jadi masih ayat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Al-ayah. Kamu atau umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa umat Islam ini adalah umat yang terbaik. Kenapa mereka terbaik? Karena di sini dijelaskan karena umat Islam ini melalui Rasulullah SAW mengemban amanah, mengemban tugas dan memiliki kebiasaan yang baik, yaitu ukhrijat linnas, keluar untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak yang baik-baik, mengajak kepada kebaikan. Jadi umat Islam ini selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Maka sungguh aneh kalau ada umat Islam yang tidak mengajak kepada kebaikan, atau kalau ada orang yang diajak pada kebaikan tidak mau, maka harus dicegah dari kemungkaran. Jadi ini dasar bahwa umat Islam ini adalah umat yang rahmatan lil alamin. Umat Islam ini adalah umat yang senantiasa dalam kehidupannya ini berusaha berbuat baik, berbuat baik dan berbuat baik, kemudian mencegah dari perbuatan yang mungkar. Nabi SAW diutus oleh Allah dengan membawa syariat yang sempurna,
yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi atau rasul yang terdahulu. Maka beramal di atas manhaj ini beliau Rasulullah SAW, yaitu mengikuti sunnah-sunnah beliau, maka ini akan menghasilkan pahala. Jadi kita melakukan amal-amal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, melakukan kebaikan-kebaikan, ini akan mendapatkan pahala. Demikian juga ketika kita mengajak atau mencegah orang dari perbuatan mungkar, maka itu pun akan mendapatkan nilai pahala. Nah, sejak zaman Rasulullah SAW sampai hari ini umat Islam ya, senantiasa terus-menerus menyerukan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah manusia untuk berbuat yang mungkar. Nah, disebabkan karena ajakan-ajakan inilah, maka syariat Islam itu sampai kepada kita. Jadi Rasulullah SAW, kemudian dari sahabat-sahabat sampai kemudian tabi'in, kemudian ulama-ulama terdahulu, kemudian terus menerus sampailah ajaran Islam itu kepada kita. Nah, inilah ajaran amar ma'ruf nahi mungkar yang terus menerus dilakukan dan ini menjadikan syariat. Maka jangan pernah diri kita ini berhenti dalam mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Karena ya, dan jangan kita bayangkan namanya amar nahi mungkar mengajak kepada kebaikan atau mencegah dalam kemungkaran itu harus selalu di atas mimbar atau di forum-forum seperti ini, tidak. Jadi mengajak kepada kebaikan atau mencegah kepada kemungkaran seringkali justru lebih efektif ketika kita berhadapan langsung dengan seseorang. Jadi ketika sedang sendirian. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan beliau. Jadi contoh, ada sebuah kisah Rasulullah SAW ketika di Mekah dakwah ditentang. Ada orang-orang Quraisy setiap hari ya, ketika beliau melewati di depan rumahnya untuk menuju Ka'bah untuk beribadah kepada Allah, itu dilempar batu, dilempar kotoran, dilempar sampah dan sebagainya setiap hari. Dan setiap hari itu Rasulullah tidak pernah ya, namanya melawan atau membalas dengan balasan yang jelek. Tetapi selalu doakan semoga orang yang melempar itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika si orang yang melempar kotoran kepada Rasulullah ini sakit. Nah, ketika Rasulullah lewat, kok tidak ada yang melempar, kok tidak ada yang mengganggu. Maka kemudian dia bertanya kepada tetangga di dekat situ kanan kiri, "Pak, kemana orang yang biasa melempar saya dengan kotoran?" Maka tetangga mengatakan, "Oh, dia sedang sakit." Nah, maka kemudian tanpa berpikir panjang Rasulullah segera mendatangi rumah orang tadi dan menengok. Nah, menengok yang orang yang suka menzalimi beliau, orang suka melempar. Nah, ini dakwah, ini amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika ditengok orang yang sakit itu ketakutan. Wah, jangan-jangan saya mau dibalas ya. Tapi ternyata demikian tinggi akhlak Rasulullah, bukannya dibalas tapi sungguh semoga Allah senantiasa memberikan kesembuhan kepada engkau. Jadi didoakan agar sakitnya itu sembuh. Inilah luar biasa. Dan dakwah yang seperti ini, amar ma'ruf nahi mungkar yang seperti ini justru lebih efektif daripada ceramah-ceramah. Karena ceramah-ceramah nanti walah sing ceramah wae kayak begitu. Nah, nanti jadi kontraproduktif. Tapi kalau kita membuktikan dengan perilaku, maka itu amar ma'ruf nahi mungkar yang lebih efektif, yang paling efektif. Jadi dengan teman kita, dengan orang-orang di sekitar kita, dengan orang terdekat kita, ya, kalau sudah punya keluarga dengan keluarga kita, ya, semuanya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sehingga dengan amar ma'ruf nahi mungkar yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya ini, maka syariat Islam itu atau kebaikan-kebaikan itu senantiasa mewarnai di atas permukaan bumi ini. Karena
yang namanya kebaikan, ya, sebaik apapun itu pasti ada penentangnya. Sebaik Rasulullah SAW diakui beliau sebagai orang Al-Amin, sebagai bergelar Al-Amin, orang Arab meyakini bahwa secara pribadi Rasulullah adalah orang yang terpercaya. Tidak ada gelar sebelumnya dan tidak ada sesudahnya. Yang gelar itu hanya disematkan atau diberikan kepada Rasulullah SAW. Tapi begitu beliau mengajarkan al-Islam, penentangnya banyak. Nah, maka setiap kebaikan, setiap kebenaran pasti ada penentangnya, yaitu kemungkaran. Jadi antara baik dan kebaikan dan kemungkaran ini sesuatu hal yang tidak akan pernah hilang dari atas permukaan bumi, ya. Maka kembali kita milih pada posisi yang mana. Dan kedua-dua ini, ya, kebaikan harus kita lakukan dan kita ajak orang untuk berbuat baik. Kalau ada kemungkaran maka kita tinggalkan dan kita ajak orang untuk menjauhi kemungkaran ini. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian di dalam ayat yang lain, ya, di dalam surat Al-A'raf ayat 199, surat Al-A'raf surat ke-9 ayat 199. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid 'anil jahilin. Dan jadilah engkau sebagai pemaaf, khudil afwa, jadilah engkau seorang pemaaf. Wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang jahil, orang yang bodoh. Nah, di dalam ayat ini, ya, Allah menjelaskan kepada kita untuk mengajak kebenaran kepada orang-orang. Nah, kadang-kadang ketika kita menyampaikan kebenaran, ada orang yang mungkin karena dia merasa lebih kaya, mungkin karena dia merasa lebih berpendidikan, mungkin karena dia merasa umurnya sudah senior, sudah tua, sudah lebih pengalaman. Sehingga ketika kita menyampaikan kebenaran kepada mereka, mereka itu menolak atau mereka menentang. Itu pun dialami oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada keluarganya, ya, kalau kita baca kitab Sirah Nabawiyah, Rasulullah pernah mengumpulkan, ya, Bani Hashim. Jadi Bani Hashim ini dikumpulkan, jumlahnya cukup banyak. Kemudian beliau menyerukan agar saudara-saudaranya ini satu bani dengan beliau itu menyembah Allah dan mengakui kerasulan beliau. Tapi ditentang oleh saudara-saudara beliau. Yang paling keras pertentangannya, yang menentang adalah Abu Lahab dan Abu Jahal. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan menyampaikan yang baik, menantikan kebenaran, yang ma'ruf, tapi ditentang oleh orang-orang yang jahil. Orang jahil itu bukan orang bodoh yang tidak bisa nulis, tetapi bodoh dalam arti tidak mau menerima kebenaran. Jadi ini maka oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Kalau kita sudah ngajak kebaikan kepada seseorang, kemudian orang itu tidak mau menerima, ya sudah, biarin saja. Tugas kita menyampaikan, mengajak kepada yang baik. Kalau yang diajak tidak mau, ya sudah. Tugas kita hanya menyampaikan. Diajak tidak mau, ya sudah, tinggal. Sama dengan ketika kita menyampaikan, mencegah kemungkaran. Kalau mencegah kemungkaran mungkin agak harus keras. Nah, orang melakukan maksiat kepada Allah, kita sampaikan, bro, akhi, itu perbuatan maksiat, tinggalkanlah. Nah, dia marah, tidak mau meninggalkan. Ya, minimal kita sudah menyampaikan. Ya, kalau kita berkuasa, bikin peraturan, bikin undang-undang, nah, agar kemungkaran itu atau kemaksiatan itu berhenti. Tapi kalau kita tidak memiliki kekuasaan, tidak punya kewenangan, maka menyampaikan dengan lisan ini sudah cukup. Nah, kemudian di dalam ayat yang lain, ya, ayat yang keempat di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini tentang amal ma'ruf nahi munkar, disebutkan dalam surat At-Taubah
surat ke-9 ayat 71. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Nah, dalam ayat ini ya, di sini perbuatan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu bisa dilakukan sendiri, tetapi juga bisa dilakukan secara berjamaah atau beberapa orang. Maka di sini disebutkan wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi sekelompok mereka, sebagian mereka saling menolong sebagian yang lain. Artinya di sini terjadi kerjasama, terjadi tolong menolong di dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah disinilah kalau bahasa kita sekarang namanya berorganisasi, ya, memiliki lembaga. Maka amar ma'ruf nahi mungkar akan menjadi kuat, akan menjadi efektif, akan menjadi semakin maksimal ketika dilakukan secara berjamaah. Kita bisa amar ma'ruf nahi mungkar sendirian, ya. Kita bisa ngajak orang sendirian, seperti misalnya saya menyampaikan sendirian bisa, tetapi akan lebih maksimal kalau berjamaah. Ada masjidnya, ada panitianya, ada yang rekam, ada yang ngupload ke YouTube gitu ya. Ada ini dakwah, ada yang bagian tampil menyampaikan, ada yang tidak kelihatan tetapi tolong menolong dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, disinilah makna dari wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd. Saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Demikian juga dengan saling tolong menolong mencegah kemungkaran. Ada preman 3 orang mabuk, kita sendirian, kita mencegah mau dikeroyok. Nah, maka bantuan dari orang lain ini yang akan kemudian mampu mencegah kemaksiatan itu. Jadi beberapa waktu yang lalu ya di kampung saya di Gedawang sana itu pasarnya nganggur digunakan untuk sabung ayam. Jadi untuk taruhan sabung ayam. Itu berlangsung mungkin hampir ya beberapa bulan ya. Kemudian terjadi setelah ada pergantian RW, Pak RW menyaksikan kemungkaran lah ya, ada kemungkaran, ada sabung ayam di situ. Kemudian mengumpulkan beberapa tokoh masyarakat minta dukungan agar sabung ayam itu dihentikan. Maka kemudian kita membuat ya, kita berkumpul ya, termasuk saya terlibat di dalamnya, diminta untuk menjadi wakil yang mendukung untuk pembubaran sabung ayam. Kita menghadap ke Pak Lurah, kemudian ke aparat setempat, kemudian alhamdulillah beberapa bulan yang lalu sabung ayam itu sudah ditutup dan konon pindah ke daerah Mijen. Nah, ini kemungkaran itu sudah di sini dihentikan, dia pindah ke tempat lain. Jadi inilah yang namanya kemungkaran itu juga tidak akan pernah hilang. Jadi hilang di sini nanti pindah ke sana, ya, pindah ke di sana hilang, pindah lagi kemana gitu. Jadi kemungkaran terus menerus ada. Hanya tempatnya saja. Di situ telah terjadi kekuatan ya, pertarungan kekuatan antara yang ma'ruf dan yang mungkar. Itu selalu terjadi. Maka dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak boleh ditinggalkan ya. Tidak boleh ditinggalkan baik secara individu maupun secara kolektif, secara jamaah. Jadi harus selalu ada orang-orang yang tadi di ayat tadi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaklah ada di antara kalian umat yang senantiasa, umat ini juga jamaah banyak orang. Nah, ketika yang melakukan itu banyak orang, maka akan memberikan hasil yang efektif.
Jadi sabung ayam ketika diprotes, yang protes itu hanya 1-2 orang, dia nggak peduli, jalan terus karena jumlah mereka banyak. Tapi begitu yang protes itu jumlah banyak, lebih banyak dari mereka, maka mereka bisa ditutup. Nah, ini amar ma'ruf nahi mungkar. Maka tidak bisa kita kemudian melakukan dakwah itu sendirian. Maka agar kita dakwahnya bisa lebih baik, lebih efektif, maka berjamaahlah. Jamaah bisa di masjid, jadi aktivis masjid. Ya. Di masjid di Ponorogo ini banyak ya membutuhkan. Di sini kalau tidak ada yang bagian bungkus, nggak ada yang bagian bagi, ya, nggak ada yang bagian bersih-bersih, gitu kan. Semuanya ini saling mendukung. Tujuannya apa? Agar amar ma'ruf nahi mungkar, agar ibadah kita bisa baik, agar kajian bisa jalan, ya, agar kebaikan-kebaikan yang ada sini berjalan dengan baik. Itu tidak cuma satu orang, banyak orang di situ terlibat, ya, cuma tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan. Sama. Nah, disinilah kemudian kita apa kontribusi yang bisa kita lakukan untuk umat ini. Ya, mungkin tidak di sini atau di tempat lain. Nah, ini kontribusi kita inilah yang nanti akan menjadi bagian, kita menjadikan diri kita bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kemudian ayat yang berikutnya yang disebutkan dalam kitab ini, pengantar dari kitab Riyadhus Shalihin ini, disebutkan surat Al-Maidah surat kelima ayat 78 dan 79. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkari fa'aluh. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Jadi orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan atau ucapan Dawud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Nah, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada Rasulullah dan kepada kita semua bahwa orang-orang Bani Israel ini sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan Islam yang melaknat, bukan sejak zaman Rasul, bukan hanya ajaran Rasulullah yang melaknat orang Bani Israel, tetapi sejak dulu sudah dilaknat mereka melalui lisan Nabi Daud alaihissalam dan Isa putra Maryam, ya, Isa bin Maryam. Ini sudah dilaknat mereka. Nah, hanya di dalam Al-Quran ini disebutkan kembali, diulang kembali. Itu yang membuat orang-orang Bani Israel, Yahudi dan Nasrani ini begitu sangat bencinya kepada Islam. Padahal yang melaknat mereka itu sudah terjadi sebelum zaman Rasulullah. Nah, kenapa mereka dilaknat? Karena mereka itu suka melakukan perbuatan durhaka kepada Allah dan pekerjaan mereka itu melampaui batas. Ya. Melampaui batas itu salah satunya mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Jadi contoh misalnya babi oleh Allah dilarang, diharamkan, oleh mereka dimakan. Ya. Kemudian minum khamr, ya, oleh Allah dilarang, oleh mereka diminum, nah, dan seterusnya. Jadi banyak sekali kemungkaran-kemungkaran, kedurhakaan yang dilakukan oleh Bani Israel. Dan yang melampaui batas, ya, di dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain disebutkan mereka itu suka membunuh nabi-nabi Allah. Jadi perbuatan yang luar biasa melampaui batasnya dari orang-orang Bani Israel itu adalah mereka membunuh nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu nabi Allah yang dibunuh adalah Nabi Zakaria. Nah, ini dibunuh oleh Bani Israel. Nah, kemudian yang membuat mereka dilaknat oleh Allah juga adalah mereka tidak saling mencegah perbuatan yang mungkar yang selalu mereka perbuat. Nah, jadi kalau ada perbuatan kemungkaran, orang-orang Yahudi ini tidak mencegah, dibiarkan saja. Ada prostitusi,
dibiarkan, malah dijadikan bisnis ya. Ada praktek ribawi, mereka malah dikembangkan ya. Ini maksiat dan mereka tahu itu perbuatan dosa, tapi justru wah ini karena secara finansial menguntungkan maka dibuat. Nah, mereka sudah tahu khamr haram, tapi karena banyak yang minta mereka bikin pabrik khamr. Nah, itu seperti itu. Nah, sehingga inilah yang kemudian mereka di sini disebutkan, mereka itu terus-menerus berbuat kemungkaran ya, tidak mencegah orang-orang yang melakukan perbuatan mungkar ya, tidak saling mencegah karena mereka tahu itu kemungkaran tapi dibiarkan, bahkan dikembangkan oleh mereka orang Yahudi Nasrani. Maka jangan heran kalau hari ini ya, kemaksiatan itu terus-menerus terjadi karena ini salah satunya ulah dari keturunan Bani Israel. Jadi kalau hari ini ada pabrik khamr ya, malah konon negara kita mau invest di sana gitu ya. Ini cara berpikir Bani Israel. Kemudian ada yang haram-haram ya, dimasuk ke negeri muslim misalnya. Kemudian ada dunia malam, prostitusi, kemudian pornografi dan sebagainya. Itu diproduksi terus-menerus ya. Mereka tahu itu kemungkaran tapi terus-menerus dijalankan. Karena apa? Secara finansial, duniawi itu menjadi sumber pendapatan, penghasilan yang luar biasa. Ribawi, perbankan ya, bunga berbunga dan seterusnya. Ini luar biasa. Dan yang menguasai adalah orang-orang Yahudi, Bani Israel. Jadi kalau hari ini sampai hari ini yang menguasai perbankan, lembaga keuangan itu yang ribawi itu dikuasai oleh Bani Israel, orang-orang Yahudi. Nah, inilah yang maka bagi umat Islam ya, kita alihkan dari aset-aset kita dari perbankan konvensional, kita alihkan kepada lembaga keuangan yang syariah. Nah, ini karena mereka tahu dan ini mereka saling mendukung. Nah, baik jamaah sekalian, jadi itu ayat-ayat beberapa dan masih ada lagi ayat. Nah, banyak sekali ayat tentang amar ma'ruf nahi mungkar ini di dalam Al-Qur'an. Yang berikutnya di dalam surat Al-Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, "Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'minu wa man syaa'a falyakfur." Dan katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia itu kafir. Surat Al-Kahfi ayat 29. Jadi dalam ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, serukanlah kepada manusia itu sesungguhnya apa yang aku bawa atau wahyu Allah dari Rabb kalian adalah al-haq." Jadi al-haq, kebenaran itu adalah syariat Allah. Syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia ini al-haq, kebenaran. Ya, dan al-haq itu datangnya dari Allah. Ya, jadi tidak bisa kemudian kalau orang ngaku-ngaku, wah ini hak misalnya, kalau babi itu halal misalnya, maka itu bukan kebenaran, itu bukan al-haq, itu al-batil. Dan al-haq dan al-batil ini selalu terjadi bersimpangan. Dan kebenaran yang tampak jelas dan tidak ada keraguan padanya. Jadi al-haq itu sangat. Jadi kalau kita belajar Al-Quran atau belajar agama kita, din ini, maka kebenaran itu jelas. Bukannya jelas kalau dipelajari, tapi juga kalau di dalam hati kita ini akan merasa tenang dengan kebenaran. Ya, tapi akan menjadi gelisah ketika kita tidak melakukan yang benar. Jadi rasa kita itu, badan kita itu secara psikologis itu ketika berbuat benar itu tenang. Tapi ketika berbuat yang tidak benar itu menjadi gelisah.
Itu psikologis manusia yang normal. Jadi kalau ada orang yang maksiat kok tenang-tenang saja, ini sudah bahasa Al-Qur'annya sudah kafir dia, jadi dikasih tahu atau dikasih tahu sama saja bagi mereka tetap tidak beriman. Tapi orang yang beriman, ya, ketika ada kebenaran, ya, itu dia menjadi tenang. Tapi begitu melakukan tidak benar, dia menjadi gelisah. Ya, contoh yang paling sederhana adalah ketika kita terbiasa dengan sholat 5 waktu. Kita biasa karena sholat 5 waktu itu adalah hak perintah Allah, haknya Allah. Ketika kita sudah sholat, rasanya tenang. Nah, tapi kalau kita belum sholat, rasanya gelisah, apalagi lagi di jalan. Waduh, nyandak pora nyandak. Ini sholat bisa apa enggak? Gelisah orang meninggalkan sholat itu. Ya, sama dengan orang yang misalnya menikah, orang yang berhubungan suami istri karena menikah, tenang hubungan suami istrinya. Tapi kalau berhubungan suami istri, ya, berhubungan seks dengan yang bukan pasangannya, pasti gelisah, tidak tenang. Maka inilah yang disebut bahwa al-haqqu mir rabbikum, itu hak, itu kebenaran dari Allah, dan ketika kita mengamalkannya hati kita akan tenang. Kemudian ketika tidak melakukan kebenaran atau kita menyalahi kebenaran itu, orang akan gelisah. Jadi kalau kita melakukan sesuatu kemudian kita tenang, berarti insya Allah benar. Tapi kalau kita melakukan sesuatu kemudian setelah itu kita gelisah, nah ini kita harus introspeksi, harus segera mengkoreksi, jangan-jangan yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang tidak benar. Nah, kemudian, dan ini adalah jamaah sekalian, antara al-haq dan al-batil itu Allah Subhanahu wa taala memberi pilihan. Terkadang, ya. Jadi yang benar itu sudah jelas, yang batil itu sudah jelas, ya. Keimanan itu sudah jelas, orang kafir, kekafiran itu sudah jelas. Maka di sini di ayat ini kebenaran itu datang darimu, barang siapa yang menghendaki dia itu beriman, ya, maka hendaklah dia beriman. Tapi kalau dia ingin kafir, maka biarlah dia kafir. Jadi tidak ada paksaan antara keimanan dan kekafiran, itu tidak ada paksaan. Ya. Tapi Allah sudah menunjukkan kepada kita bahwa yang benar itu sudah jelas, yang batil sudah jelas. Nah, kalau kita salah memilih, ya resiko nanti ditanggung sendiri. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa yang benar, yang hak itu adalah beriman kepada Allah, kok tidak beriman, maka nanti kalau di hari kiamat, di Malik Yaumiddin, ya, hari pertanggungjawaban agama ini, ditanya orang itu, kenapa kamu kafir? Ya, tidak ada jawaban. Jadi orang-orang kafir nanti ketika di hari kiamat mereka dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, mereka tidak akan bisa menjawab karena mereka tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Dan orang-orang kafir itu mereka sangat mengetahui bahwa mereka itu sebenarnya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat tahu bahwa mereka tidak berada di dalam kebenaran. Hanya mereka tertutupi, ya. Maka kafir itu kafaro, itu kafir, tertutup dengan keadaan mereka sendiri. Apakah dengan kesombongannya, karena jabatan, atau karena keluarganya, ya. Wah, nggak enak, karena keluarga saya turun temurun, ya, seperti itu dan sebagainya, ya. Atau karena merasa terhormat, gitu ya. Nah, jadi ini al-haq. Maka agar kita terjaga, ya, syariat ini terjaga sampai hari kiamat nanti, maka mari kita biasakan, kita jadikan amar ma'ruf nahi mungkar ini sebagai amaliyah harian kita, baik secara individu maupun secara berjamaah, berorganisasi. Jadi baik jamaah sekalian, demikian ya pengantar dari kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-23 amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita
untuk senantiasa menjadi hamba-hambanya yang istiqomah dalam mengajak kepada saudara-saudara kita untuk melakukan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.